Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat, rahmat serta taufik Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memasuki bulan Ramadan ini. Tanpa terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Semoga semangat kita mulai dari awal Ramadan sampai pertengahan ini, dan semoga sampai akhir bulan Ramadan besok, semangat kita akan tetap terjaga. Semangat untuk beribadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, seperti puasa, tadarus Al-Quran, sholat tarawih, dan lain sebagainya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, berkaitan dengan Al-Quran, bahwa segala sesuatu akan mulia bersama Al-Quran. Ada qaul hikmah yang mengatakan diturunkan Al-Quran melalui perantaraan malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun menjadi seafdal-afdalnya malaikat. Kemudian dipilihnya Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan risalah Al-Quran. Beliau pun menjadi sayyidul khuluq dan sayyidul anbiya wal mursalin. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada umat beliau. Umat beliau pun menjadi khairul umat. Diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi sebaik-baik bulan. Diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka malam Lailatul Qadar menjadi sebaik-baik malam. Untuk itu, ma'asyiral muslimin, apabila Allah sudah tanamkan dalam hati kita, sudah tumbuhkan dalam hati kita rasa kecintaan kita terhadap Al-Quran, rasa cinta untuk membaca Al-Quran, dan juga mentadabburi Al-Quran, bisa hidup bersama Al-Quran, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Maka dari itu, shadaqa Rasuluhul Karim, maha benar Rasulullah SAW yang telah bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum yang mana kaum tersebut mau mencintai Al-Quran, mau membaca Al-Quran, mau mentadabburi Al-Quran, mau menghafal Al-Quran, mau menyantuni orang-orang yang menghafal Al-Quran, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara itu, wayad'u bihi akharin, bagi orang-orang yang semakin jauh dari Al-Quran, yang lisannya tidak dibasahi dengan membaca Al-Quran,
tidak pernah mentadabburi Al-Quran, maka oleh Allah akan dihinakan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, pada bulan ini yang Allah sebutkan syahru Ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan menjadi mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Marilah kita pergunakan kesempatan ini di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak hafalan kita, murojaah kita, memperbanyak kita dalam mentadabburi Al-Quran, dan bisa hidup bersama Al-Quran, sehingga kita termasuk kaum yang disebutkan Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Allahumma amin. Dalam sabdanya yang lain berbunyi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bingasri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Dalam hadis tersebut diterangkan bahwa barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dengan membaca itu ia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut akan diganjar dengan 10 kali lipat. Apalagi kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini, pastinya kita tidak cuma diberikan 10 kebaikan, akan tetapi akan dilipat gandakan oleh Allah yang pastinya lebih banyak lagi. Dalam hadis lain juga disebutkan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dengan bacaan tersebut dapat menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya. Dalam Al-Quran juga disebutkan berkenaan dengan manfaat Al-Quran sebagai obat. Di dalam surat Al-Isra ayat 82 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu manfaat Al-Quran bagi manusia adalah obat bagi orang-orang yang beriman. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya menyampaikan, kata asyifa pada ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran menjadi obat baik untuk penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Yang terakhir saya sampaikan, menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam kitab beliau yang berjudul Zadul Ma'ad, bahwa salah satu petunjuk Nabi Muhammad SAW yaitu mau hidup bersama Al-Quran, mau membaca dan mendengarkan Al-Quran, mau mengamalkan Al-Quran. Semoga kita semua bisa mulia bersama Al-Quran
dan mendapatkan berkahnya Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.